Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Trengi Sejati dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro 2019. Pada bab sebelumnya saya menjelaskan tentang bab 4 yaitu kemagnetan. Nah, di sini saya akan melanjutkan bab tersebut. Bab selanjutnya adalah bab kelima tentang hukum Biot-Savart. Apa itu hukum Biot-Savart? Di sini saya menjelaskan apa yang saya ketahui tentang hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart menyatakan bahwa besarnya induksi magnet di suatu titik di sekitar kawat berarus adalah 1. Berbanding lurus dengan kuat arus yang mengalir pada kawat tersebut. Yang kedua, berbanding lurus dengan panjang kawat penghantarnya. Yang ketiga, berbanding lurus dengan sinus sudut yang dibentuk oleh arah arus dengan garis hubung dari suatu titik ke kawat penghantar. Dan yang terakhir, yang keempat, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari titik tersebut ke kawat penghantar. Nah, hukum Biot-Savart dapat dirumuskan secara matematis yang berbunyi adalah dB vektor sama dengan mu per 4pi kali I integral dL vektor dikali R vektor per R pangkat 3. Dalam hukum Biot-Savart ada beberapa poin penting yang saya harus jelaskan. Poin pertama yaitu medan magnet oleh kawat lurus tak berhingga. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya pahami sedikit tentang medan magnet oleh kawat lurus tak berhingga. Dapat dirumuskan secara matematis adalah B sama dengan mu dikali I per 2 dikali pi dikali A. Keterangan dari rumus tersebut adalah B yaitu medan magnet, satuannya Tesla, mu yaitu permeabilitas magnetik vakum, I yaitu arus listrik, satuannya ampere, A yaitu jarak ke titik kawat berarus, satuannya meter. Poin yang selanjutnya yaitu poin yang kedua tentang medan magnet oleh kawat lurus berhingga. Medan magnet oleh kawat lurus berhingga dapat dirumuskan secara matematis adalah B sama dengan mu dikali I per 2 kali pi kali A dikali sin A1 plus sin A2. Keterangan dari rumus tersebut adalah B yaitu medan magnet, satuannya Tesla, mu yaitu permeabilitas magnetik vakum, I yaitu arus listrik, satuannya ampere, A yaitu jarak ke titik kawat berarus, satuannya meter. Poin yang selanjutnya, poin yang ketiga yaitu tentang medan magnet oleh cincin. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang ketiga. Cincin adalah bentuk geometri yang memungkinkan kita menentukan medan magnet dengan cukup mudah menggunakan hukum Biot-Savart. Dapat dirumuskan besarnya medan magnet di titik P yang dihasilkan oleh elemen cincin sepanjang dl adalah dB sama dengan mu per 4pi dikali I dl kali sin theta per R kuadrat. Apa itu dl? dl adalah berbanding lurus dengan panjang elemen kawat penghantar. Apa itu dB? dB adalah perubahan medan magnet dalam Tesla. Poin yang selanjutnya, poin yang keempat tentang solenoid. Apa itu solenoid? Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang saya yang ketahui tentang solenoid. Solenoid adalah salah satu jenis kumparan terbuat dari kabel panjang yang dililitkan secara rapat dan dapat diasumsikan bahwa panjangnya jauh lebih besar daripada diameternya. Dalam kasus solenoid ideal, panjang kumparan adalah tak hingga dan dibangun dengan kabel yang saling berhempit dalam
lilitannya. Dan medan magnet di dalamnya adalah seragam dan paralel terhadap sumbu solenoid. Dapat dirumuskan medan magnet untuk solenoid ideal adalah B sama dengan mu dikali I dikali N. Keterangan dari rumus tersebut adalah B yaitu kuat medan magnet, mu yaitu permeabilitas ruang kosong, I yaitu kuat arus yang mengalir, dan N yaitu jumlah lilitan persatuan panjang. Poin yang selanjutnya, poin yang kelima tentang medan magnet di tepi solenoid. Di sini saya hanya menjelaskan rumusnya tentang medan magnet di tepi solenoid. Rumus medan magnet di tepi solenoid dapat dirumuskan secara matematis adalah B sama dengan mu kali I kali N per 2L, di mana keterangan rumus tersebut adalah B yaitu kuat medan magnet, L yaitu panjang solenoid, I yaitu kuat arus listrik, N yaitu jumlah lilitan solenoid, mu yaitu 4pi kali 10 pangkat min 7 dalam sebuah standar. Adapun rumus besar induksi magnet di tepi solenoid adalah BU sama dengan setengah BP, di mana keterangan rumus tersebut adalah BP yaitu kuat medan magnetik di pusat solenoid, satuannya Tesla. BU yaitu kuat medan magnetik di ujung solenoid, satuannya Tesla juga. Poin yang selanjutnya, poin yang ke-6 tentang medan magnet dalam toroid. Toroid mempunyai kesamaan dengan solenoid. Sebuah kawat dipintat menjadi sebuah kumparan, hanya saja kumparan tersebut tidak berada dalam keadaan lurus, tetapi dibuat melingkar menyerupai sebuah donat yang dililit kawat. Faktor yang mempengaruhi kuat medan magnetik dalam toroid dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor yang pertama jumlah lilitan, faktor yang kedua kuat arus, faktor yang ketiga jejari efektif toroid, faktor yang keempat bahan yang disisipkan ke dalam toroid. Nah, dapat dirumuskan secara matematis medan magnet dalam toroid adalah B sama dengan mu dikali N dikali I. Keterangan dari rumus tersebut adalah N yaitu jumlah kumparan persatuan panjang, I yaitu arus yang mengalir pada kawat toroid. Poin yang selanjutnya, poin yang terakhir, poin yang ke-7, definisi 1 ampere. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang terakhir ini, apa yang saya ketahui tentang definisi 1 ampere. Berdasarkan gaya antara dua kawat sejajar yang dialiri arus listrik, kita bisa mendefinisikan besar arus 1 ampere. Misalkan dua kawat sejajar tersebut dialiri arus yang tepat sama, I1 sama dengan I2 yang hasilnya sama dengan I. Maka gaya persatuan panjang yang beserta pada kawat 2 adalah F21 sama dengan mu per 2pi dikali I kuadrat per A atau alfa. Jika I adalah 1A dan alfa adalah 1 meter, maka F21 adalah mu per 2pi dikali 1 pangkat 2 per 1 sama dengan mu per 2pi sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 N per M. Nah, dengan demikian kita dapat mendefinisikan arus yang mengalir pada kawat sejajar besarnya suatu ampere jika gaya persatuan panjang yang bekerja pada kawat adalah 2 kali 10 pangkat min 7 N per M. Alhamdulillah,
Cukup di sini saja saya menyampaikan apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan tidak kenyamanan bagi kalian. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan untuk teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.